Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba membagi pengalaman ya buat teman-teman yang punya sepeda motor yang lahar rodanya rusak atau indikasi kerusakan pada lahar roda depan ya. Seperti pada motor Honda Vario yang ada di hadapan saya. Nah, kebetulan si laharnya udah kena. Nah, cara mendeteksi kerusakannya biasanya kita bisa cek langsung seperti ini. Cekat kan? Tadi goyang-goyang, tuh kelihatan seperti ini ya. Tapi meskipun tidak dicek secara langsung, nah saat kita bawa motor pun kerusakan pada lahar roda itu bisa kita rasakan biasanya saat kita jalan, lalu rem depannya direm, motor itu terasa ngebanting kiri atau ngebanting kanan ya. Saat direm dia ngebanting, biasanya seperti itu. Atau ada suara kalau laharnya udah amrol, ada suara cetrek, kadang ada suara nyericit juga ya. Pokoknya kalau ada suara aneh di bagian depan, teman-teman cek, digoyang-goyangkan seperti ini, tuh seperti ini, lihat di bagian asnya, tuh ya. Kalau suara bunyi cetrek-cetrek itu biasanya dari bearing atau laharnya yang oblak, atau kalau ada suara nyericit. Nah, kalau termasuk pada motor ini nih, saya tadi ini kan habis diservis, pas saya coba ada suara nyericit di bagian depan. Setelah saya cek, bener ya laharnya kena. Kalau nyericitnya itu biasanya seal ini nih. Nah, sealnya yang kena ke bagian bos, atau seal sebelah kiri juga tak. Biasanya kalau udah oblaknya udah parah, suka ada bunyi nyericit, biasanya dari sini. Nanti kalau laharnya udah diganti juga suaranya itu akan hilang dengan sendirinya. Cara menggantinya, kalau teman-teman mau mengganti sendiri boleh ikuti video saya kali ini. Kebetulan motornya Vario 125, tapi untuk motor-motor yang lain juga sama aja ya. Intinya kita harus buka dulu atau melepas dulu bagian roda depan. Untuk di motor Honda umumnya bebek atau matic menggunakan kunci 19 ya, sama kunci 14. Ini 19 untuk bagian yang murnya, 14 untuk bagian as rodanya ya, seperti ini. Alat yang lain yang harus kita siapkan diantaranya as ya. Boleh as 14, as 17. Nah, ini kan asnya as 17 ya. Jadi teman-teman maksimal cari as 17, tapi kalau ada pakai as 14 lebih kecil ya, biar lebih longgar tadi untuk memasukkan ke bagian ini bosnya. Sama palu kecil ya, jangan terlalu besar. Terlebih dahulu kita cungkil bagian sealnya kiri dan kanan, bisa pakai obeng min atau apa saja ya. Cungkil aja perlahan. Nah, seperti itu. Ada bagian yang satunya lagi. Sip. Kita langsung pukul menggunakan as ya, as 14. Ini saya pakai as 14. Kalau ngeplos kita balikan. Kiri kanan. Arahnya kiri kanan ya. Mukulnya kiri kanan. Biar nanti bearingnya keluar secara bersamaan ya, tidak merusak bagian pinggir-pinggir dari dudukan lahar atau bearing. Tuh, ini laharnya ya yang udah kena tadi tuh.
Nah, kalau bagian yang satunya kalau udah lepas bisa pakai as 17 ya. As 17 atau 14 bisa. Cara ini bisa teman-teman terapkan di semua motor matic Honda ya. Mau Beat, Vario 125, 150 juga sama ya. Di motor bebeknya juga sama, mau di Repo, Blade, Supra 125 juga sama. Nah, ini kebetulan bearingnya masih ori ya. Untuk bearingnya sendiri, ukuran bearingnya di 6201 ya untuk Vario. Vario Beat sama ya, ukurannya di 6201. Laharnya seperti ini. Nah, ini untuk bearing yang barunya kita pasangkan. Seperti biasa sih saya suka menambahkan grease ya, grease tambahan biar lebih awet. Biar grease-nya lebih banyak, nanti si si bola-bolanya itu nggak cepat aus. Ditambahin grease tambahan ya, biar bearingnya lebih awet, biar bola-bolanya nggak cepat aus. Jangan lupa ditutup kembali ya. Usahakan untuk tipe bearingnya atau laharnya pakai tipe RS ya, biar kiri kanan bearingnya itu ada penutup. Biar nyungkilnya gampang, cari yang tipe RS. Kalau yang tipe jet penutupnya seng, jadi nyungkilnya agak susah. Kalau tipe RS lebih mudah. Tinggal sebelahnya lagi, jangan lupa bosnya jangan sampai nggak dipasang, jangan sampai tertinggal. Kalau sampai nggak terpasang, resikonya laharnya cepat hancur ya, cepat hancur. Sama kalau murnya dikencengin, rodanya jadi seret. Jangan sampai ketinggalan bosnya. Sip. Nah, udah seperti ini ya. Jangan lupa disusul untuk karetnya, sisi kiri sama sisi kanan, biar nggak cepat masuk kotoran, biar bearingnya lebih awet. Lalu kita pasangkan untuk bos kiri bos kanannya ya, yang tipis di sebelah kiri di bagian cakram, yang bos yang panjang di sebelah kanan di bagian sebelah kanan ya. Tinggal pasangkan kembali. Kalau nggak sengaja kampas remnya ngejepit, tinggal dicungkil aja pakai obeng min ya. Kalau ngejepit susah masukinnya, dicokel sedikit menggunakan obeng min. Sekali lagi, kunci yang kita perlukan untuk membuka bagian roda ya, kunci 19 sama kunci 14. Di semua jenis motor matic Honda maupun motor bebeknya juga sama ya. Tuh, digoyang-goyangin sudah nggak goyang lagi. Nah, seperti itu cara penggantian lahar rodanya ya. Jangan lupa untuk indikasi kerusakannya sudah saya jelaskan tadi. Biasanya timbul suara nyericit atau suara gerak-gerak seperti itu, sama kalau di rem depan itu agak goyang-goyang. Kalau menemukan kendala seperti yang saya sebutkan tadi, silakan cek di bagian roda depan ya. Kalau roda depan bagus,
biasanya, nah dari sini nih, dari sok depan biasanya olinya bocor, jadi yang satu penuh olinya, yang satu kurang, jadi gitu ngereol, suka ngereol ya. Atau bisa juga dari, kalau bukan dari oli yang bocor, bisa juga dari sok yang ininya ketinggian soknya itu dia nggak rata ya. Yang satu atas, yang satu pendek. Nah di rem juga kadang gitu suka ngereol ya. Tapi umumnya biasanya kalau di rem ngereol itu umumnya ada di bagian bearing roda depan yang udah kena ya, seperti itu. Sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.